Halo, selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, para sahabat Buddhist Fellowship Indonesia. Selamat siang, apa kabar? Salam sehat dan salam sejahtera buat kita semuanya. Saya Leni, Presiden dari Buddhist Fellowship Indonesia, mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di channel YouTube Live-nya Buddhist Fellowship Indonesia. Sebelum kita mendengarkan sharing dari tamu spesial kita, ya, tadi barusan kita ada melihat satu buah video, yaitu video tentang pintu belajar. Pintu belajar dan Buddhist Fellowship Indonesia didirikan oleh founder kami, Ibu Lilian Halim, dan saat ini pintu belajar telah memberikan beasiswa kepada kurang lebih 500 anak-anak Indonesia dari kalangan prasejahtera, mulai dari tingkat PAUD, sekolah dasar, sekolah menengah, tingkat universitas di S1, S2, maupun S3. Dan saat ini sudah ada puluhan anak-anak asuh pintu belajar yang telah lulus sarjana dan saat ini sudah bekerja di masyarakat dan sudah bisa memperbaiki kesejahteraan keluarga mereka. Terima kasih kepada ibu-ibu Buddhist Fellowship Indonesia, founder kami, Ibu Lilian Halim, dan para donatur lainnya atas support kepada pintu belajar selama ini. Ya, kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, para sahabat Buddhist Fellowship Indonesia yang tergerak hatinya untuk mensupport program charity dari Buddhist Fellowship Indonesia, Pintu Belajar, nanti bisa menghubungi sekretariat untuk informasi lebih lanjut. Mudah-mudahan ke depannya pintu belajar bisa membantu lebih banyak lagi anak-anak Indonesia dari kalangan prasejahtera sehingga bisa mencerdaskan anak bangsa, dan mudah-mudahan anak-anak asuh pintu belajar selain bermanfaat dan berkontribusi untuk kesejahteraan keluarga mereka, nantinya juga bisa bermanfaat dan berkontribusi untuk masyarakat Indonesia dan membanggakan bangsa dan negara tercinta kita, Indonesia. Sebelum masuk ke sesi sharing, marilah kita semuanya meluangkan waktu sejenak untuk berdoa sebagai ucapan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Sang Tiratana, karena saat ini kita masih dapat berkumpul dalam keadaan sehat, walaupun secara virtual. Kita dapat berkumpul di siang hari yang berbahagia ini untuk nanti kita sama-sama belajar pengetahuan dari narasumber kita. Marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Marilah kita lanjutkan dengan membacakan dan merenungkan core value dari Buddhist Fellowship Indonesia, supaya nilai-nilai tersebut dapat kita praktekkan dan amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai Kalayanamita Buddhist Fellowship Indonesia, kami bertekad untuk menjalankan nilai-nilai berikut. 1. Respek, penuh hormat kepada Sang Tiratana, mereka yang lebih tua, guru, teman sedama, dan semua makhluk hidup demi tercapainya hubungan yang sehat dan harmonis. 2. Joyful effort, penuh semangat sukacita di dalam mencapai kesejahteraan dan keseimbangan antara fisik dan mental, keluarga dan ekonomi, interpersonal dan spiritual. 3. Integrity, menjalani hidup sesuai prinsip dan nilai-nilai kebenaran, baik melalui pikiran, ucapan, maupun perbuatan. Service, tidak mementingkan diri sendiri, melayani dengan tulus ikhlas dan sepenuh hati, demi kebahagiaan dan kesejahteraan semua makhluk. 5. Compassion, mengembangkan kebajikan dan welas asih terhadap sesama di dalam menjalani kehidupan yang tidak merugikan siapapun. 6. Learning, terus belajar dan meningkatkan kualitas diri, baik secara pengertian maupun praktek dhamma, demi kemajuan spiritual hingga tercapainya pembebasan sejati. 7. Self-reflection, melakukan introspeksi diri.
mengembangkan kesadaran dan kebijaksanaan, penuh rasa syukur di dalam menjalani kehidupan yang penuh makna. 8. Faith, mengembangkan pandangan benar serta keyakinan yang kokoh untuk terus hidup sesuai dengan Buddha Dharma. Selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, para sahabat Buddhist Fellowship Indonesia. Namo Buddhaya, salam sehat dan salam sejahtera buat kita semuanya. Ya, di siang hari yang berbahagia ini kita sangat beruntung sekali dan sangat berbahagia sekali karena kedatangan seorang tamu istimewa, ya, seorang guru yang kita hormati. Terima kasih sebelumnya Suhu Badra Sastra yang jauh-jauh dari Bandung sudah bersedia hadir di Buddhist Fellowship Indonesia untuk membimbing meditasi One Day Mindfulness. Ya, kami dari Buddhist Fellowship Indonesia mengucapkan terima kasih, anumodana Suhu. Ya. Baiklah Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, ya, hari ini kita berkesempatan baik untuk bisa mendapatkan Dhamma sharing dan bimbingan meditasi dari Suhu Badra Sastra. Baiklah Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, sebelum Suhu Badra Sastra akan memberikan introduction meditation kepada kita semua, izinkan saya terlebih dahulu membacakan sedikit profil singkat dari Suhu, ya. Pada 2006 sampai 2007 Suhu lulus dari sekolah Buddhis Pho Kwang Sang, Thong Chen, Malaysia. Kemudian 2007 sampai 2013 lulus dari Universitas Buddhis Pho Kwang San, Sungling, Taiwan, ya. Kemudian 2013 sampai 2014 bertugas di Pho Kwang Sang, Taiwan, Taichung, ya. Dekat Taipei ya, Suhu. Okay. Enggak. Kalau ya. Kaohsiung. Kaohsiung, ya. Dekat Kaohsiung, ya. Oke. Kemudian 2014 dan 2015 bertugas di Pho Kwang San, Malaysia. Kemudian 2015 sampai 2020 bertugas di Pho Kwang San, Singapura. Wah, Suhu udah keliling Asia, ya. Kemudian 2020 merupakan guru pembimbing Institut Tongsen Indonesia Online sampai saat ini. Mungkin nanti bisa diceritakan sedikit ya, Suhu kali ya. Dan kemudian 2020 bertugas di Vihara Avalokitesvara Vidya Sasana Bandung, Jawa Barat, ya, sampai saat ini. Kemudian 2024 merupakan guru pembimbing Pusat Pendidikan Buddhis Pho Kwang San Indonesia sampai saat ini, ya. Ya, kita sangat beruntung sekali ya hari ini kita kedatangan seorang Suhu, ya. Ya, Suhu sudah berkeliling mengajar di Asia, ya. Ini suatu kesempatan yang sangat luar biasa, ya. Oke, ya, baiklah, untuk menghemat waktu, ya, kita persilakan Suhu Badra Sastra untuk bisa memberikan bimbingan meditasi kepada kita semua, ya. Terima kasih Suhu. Amitofo. Amitofo. Oke, Amitofo juga sebelumnya terima kasih, ya kan, saya ucapkan juga kepada Buddhist Fellowship, ya, Ibu Leni sendiri, ya, yang bersedia mengundang saya. Ya, ini udah masuk sesi, ya, ceramah Q&A. Jadi untuk sementara sebelum saya memberikan penjelasan, kita buka dulu pertanyaan berkaitan dengan meditasi kita hari ini. Kira-kira ada pertanyaan nggak? Ada yang kurang jelas atau apa yang perlu dijelaskan? Ya. Oke. Suhu, ini kan meditasi model Zen. Ya. Kalau misalnya nih orang insomnia gitu, bisa nggak Suhu? Gimana caranya? Kalau insomnia itu meditasi apapun tuh bisa dipakai. Ngerti nggak? Kenapa orang yang insomnia itu
nggak bisa tidur karena pikirannya itu terlalu banyak, ngerti nggak? Nah, jadi itu kita menggunakan meditasi itu yaitu untuk melatih konsentrasi kita. Biasanya itu mereka kalau dia nggak rileks tubuhnya, ya kan? Jadi itu pikirannya untuk konsentrasi itu nggak bisa. Jadi makanya boleh baik kalau dia bisa dirilekskan dulu, makanya jasmani kita. Jadi kalau tubuh kita benar-benar sudah rileks, ya kan, pasti biasanya sih cepat tidur. Iya kan. Apalagi kalau zaman sekarang kita baca buku aja langsung ngantuk. Nanti enggak. Tapi kan kita pemanasannya kita nggak hafal gitu loh. Pemanasan gerakan yang seperti itu. Oh, itu nggak harus juga. Nggak harus juga. Yang paling penting ketika sebelum duduk itu adalah kita harus merilekskan tubuh jasmani kita. Kenapa? Kalau kita ada pemanasan seperti itu, karena apa? Kita akan seharian duduk. Ya, jadi seharian duduk daripada nanti makin lama makin pegel sini sana. Jadi itu harus diadakan pemanasan dulu. Ya kan? Biasa kan kalau misalnya kita olahragawan juga pasti harus ada pemanasan dulu biar ototnya itu nggak langsung kaku, karena kan kita nggak setiap hari meditasi di rumah. Kecuali kalau kita setiap hari meditasi di rumah biasanya nggak langsung duduk, biasanya mereka pun juga sudah langsung bisa konsentrasi. Tapi sebenarnya ya pemanasan itu juga sebenarnya bagus untuk apa? Peregangan otot-otot tubuh kita, karena makin lama otot-otot kita kalau kita nggak gerakin dia akan semakin kaku, ya kan? Dari tadi gerakannya aja sudah kelihatan kan, kadang kita kan udah nggak bisa kesini ke sono, ya kan? Berarti kan kurang bergerak gitu ya. Oke, sudah. Oke. Ada lagi ya, ini berkaitan dengan ya. Nama saya Verlia, saya mempunyai 9 saudara. Saya dari 9 saudara itu saya yang terakhir, hanya cuma saya saja yang sekolah. Di rumah saya punya satu kakak perempuan yang kerja menjaga toko sepatu, dan juga ada papa sama mama. Mama kerja di sawah, papa pergi masak ke tempat orang lain. Mama ke sawah dari jam 6 sampai jam 9 lewat begitu, di sana buat nanam padi. Itu yang kedua kalinya dari jam 2 lewat sampai jam 5. Mama pergi ke sana buat lihat airnya udah masuk ke sawah atau belum. Juga biasa mama di sana nanam padi juga, cabut rumput yang di sawah. Papa sih biasa sering memasak resepsi pernikahan dan juga biasa resepsi ulang tahun Pekong. Kalau 1 minggu itu biasanya ada yang nyuruh, itu dia baru ikut. Kalau lagi nggak masak, bantuin mama di sawah. Kalau umur mama udah 60 tahun, umur papa itu udah 55. Kakak biasanya kalau punya uang lebih dia ada bantu, kalau tidak. Saya biasa di rumah bantuin mama masak dan beres-beres rumah saja. Di hari Minggu saya juga ada mengikuti kegiatan Damayobana yang diselenggarakan dari Viara. Saya di Damayobana belajar mengetik, kerajinan tangan, storytelling, bernyanyi, dan parita. Saya punya cita-cita menjadi seorang koki. Mungkin saya bisa usaha sendiri. Kalau ada modal saya bikin masak di warung dulu. Kalau ada modal lebih baru ke restorannya. Fokus ke pekerjaan biar bisa bahagiain mama sama papa. Saya berterima kasih banyak kepada Pintu Belajar sudah membiayai dari sekolah saya bisa sampai di SD, mungkin bisa tamat SMK.
Ya, selamat sore Suhu, Amitofo. Amitofo. Ya, Suhu mau tanya, nah meditasi Zen yang tadi yang Suhu bimbing, sama meditasi yang dari Theravada, ya sebenarnya intinya sama ya, kita melatih tentang mindfulness, cuman caranya aja yang berbeda-beda seperti itu. Iya. Intinya semua meditasi apapun itu sama, yaitu adalah melatih konsentrasi kita. Ya kan, itu yang paling dibutuhkan, karena dengan konsentrasi itu akan bisa kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari, mau dalam bekerja, mau dalam makan, minum, apa gerakan apapun, kita akan melatih konsentrasi kita. Nah cuman bedanya caranya aja, ya kan. Kalau caranya mungkin di Theravada itu dia akan semakin lambat gerakan kita, semakin kesadaran kita itu terus benar-benar memperhatikan gerakan tubuh kita. Nah tapi kalau di Zen ini kan misalnya dari produksinya akan berbeda kan, kalau kita itu cepat, yaitu apa? Itu biar kita juga itu sama sebenarnya konsentrasi, karena agar pikiran kita tidak melayang ke kanan dan ke kiri, ya kan. Kita konsentrasi dengan gerakan kita. Sebenarnya dia itu ada lingkaran luar dan lingkaran dalam, di mana lingkaran luar itu yang gerakannya itu harus lebih cepat, lingkaran luar itu lebih lambat, dan lingkaran dalam itu yang lebih cepat. Nah itu jadi semuanya itu fleksibel, tergantung dari kita harus menyadari kita itu termasuk dari mana gitu, kita cocoknya di mana, ya itu kita cari sendiri seperti itu. Yang penting kita tidak boleh menghalangi orang lain, itu aja dalam pradaksina seperti itu. Tapi kita kalau pradaksina ala Zen ini ya itu seperti itu, Paosyang, nah itu namanya. Oke, seperti itu. Jadi sebenarnya intinya sama, itu latihan konsentrasi, dan kita itu lebih merilekskan dulu tubuh jasmani kita. Nah baru kita masuk ke objek. Dan sebenarnya kalau sudah masuk objek apapun kita bisa pakai. Dan hari ini kita pakai itu adalah pernafasan kita, ya kan. Sedangkan objek lainnya pun ada tentang meta, ya kan, kasih sayang kita kembangkan, itu pun juga ada, ya kan. Macam-macam juga tetap kita bisa menginfo, mau melafalkan nama Buddha itu juga boleh. Dengan kita mempunyai konsentrasi yang baik, berarti maksudnya kalau kita dalam pekerjaan, dalam hal apapun juga, maksudnya pekerjaan yang kita lakukan itu bisa cepat rampung gitu. Iya, karena umumnya kan kita lebih sulit berkonsentrasi, apalagi zaman sekarang ya kan, dimana kita itu sudah deket banget sama si handphone. Kadang bangun tidur aja pun yang dilihat apa? Handphone dulu. Kan paling bagus kan kalau bangun tidur itu bagusnya kita bisa duduk sejenak, tenang, ya kan, perhatikan nafas kita kembangkan kesadaran kita, terus kita kuatkan tekad kita, ya kan. Itu pasti itu kalau kita setiap hari mulainya seperti itu, ya kan, kita pasti bersemangat, bertenaga, ya kan, dan bergembira dalam satu hari ini. Tapi kan biasanya dari kita itu udah bangun tidur, kalau bisa matiin alarm, bisa apa, itu udah lupa gitu. Ya itu yang harus kita latih kembali dengan latihan konsentrasi kita. Terima kasih Suhu. Ya. Amitofo Suhu. Ya. Boleh perkenalkan diri dulu. Saya Sri. Ya. Saya mau tanya, kadang kalau kita meditasi udah agak lama itu muncul rasa bosan gitu. Rasanya kok bosan gitu. pikiran kita jadi macam-macam, mikir kok lama, kapan selesainya gitu kan. Biasanya muncul pikiran kayak gitu. Itu bagaimana cara mengatasinya? Terima kasih. Oke, ya terima kasih. Kalau bosan dalam meditasi itu sebenarnya wajar ya. Ya kan, jangankan duduk meditasi yang diam gak bergerak apapun. Kadang kita mau makan aja, makanannya itu lagi, itu juga kan bosen, ya kan. Jadi yang harus kita sadari, bosan itu saudaranya siapa, ya kan. Ayo, itu harus kita sadari, kita harus belajar mengenal, nanti nggak
bosan itu saudaranya siapa? Kalau bosannya itu didiemin dan kita nggak bisa kontrol, dia akan menjadi apa? Ayo, jadi apa? Jadi apa? Malas, ngantuk masih mending. Yang ada kita akan menjadi kesel nggak? Ya kan? Kesel, marah, terus ya kan? Marah itu temennya siapa lagi tuh sumbernya? Siapa? Kebencian. Lihat. Si kebencian itu dia begitu hebatnya, ngerti nggak? Dia akan mencari celah-celah kita, di mana kita lagi rajin-rajinnya, tekun-tekunnya, ngerti nggak? Dia akan terus dengan cara halusnya, ngerti nggak? Meracuni kita. Nah, jadi makanya kenapa yang Buddha itu memberitahukan kita, jangan lupa di dalam diri kita juga ada tiga racun. Tahu nggak 3 racun di dalam diri kita? Hah? Tahu? Apa aja? Loba, dosa, dan moha itu apa? Kebodohan batin kita. Itu loh 3 racun itu. Ya. Jadi sebelum saya jelasin lebih lanjut, jadi saya jawab dulu yang pertanyaan itu ya. Jadi kita harus sadari, ini bakal jadi kemarahan, bakal jadi kebencian buat kita. Tinggal, ini akan menghambat latihan meditasi kita. Jadi kita harus melampaui. Ngerti nggak? Sekali kita bisa melampaui perasaan bosan itu, ya kan kita menyadari ini bosan lagi muncul. Tapi jangan diikutin. Ya jangan diikuti entah ngeloyor kemana-mana entah pikirannya ya kan. Nah, nyarinya yang enak-enak, udah kalau gitu gue menghayal ini aja deh, ntar abis ini mau makan apa, wah udah yang kalau cari. Nah itu juga salah satu tipu musihat dia biar kita nggak konsentrasi kepada objek kita. Ya jadi itulah meditasi happy sih, ngerti nggak? Itu belajar terus mengenal dan melihat diri kita sendiri, ngerti nggak? Kalau kita bisa menyadari itu ya kan, kita akan menarik kembali kepada objek kita. Kita sadari, kita sedang mau apa? Mau lari dari objek kita. Ya, jadi kita tarik kembali. Ya, kita setelah kita menyadari hal itu, sebenarnya rasa bosan itu dia akan hilang sendiri. Ngerti nggak? Jadi sebenarnya rasa bosan itu wajar. Ya, jadi yang harus kita pentingkan kita menyadari, rasa bosan itu lagi muncul dan dia akan hilang. Oke, nanti ya jangan mau ditipu sama penipu. Penipunya adalah diri kita sendiri. Nah, saya lanjutkan juga ini berhubung pertanyaannya ada yang berkaitan dengan ini. Oke, kalau ya kan tubuh jasmani kita, ya kan tubuh jasmani kita kan biasanya kalau 4 unsur ya kan, tanah, air, udara, api ini tidak seimbang, otomatis itu biasanya kita akan menjadi sakit, ya kan, sakit. Kalau jasmani kita ini sakit, ya kan, biasanya kita kemana? Ke dokter, ya kan. Kalau ke dokter dia langsung dikasih obat dan bisa langsung sembuh kan, ya kan. Nah tapi ya kan kalau batinnya kita yang sakit, ya kan umumnya ya kan itu bisa diobatin. Ya itu ke psikolog itu masih mending ada psikolog. Tapi kalau kita perhatikan itu karena ke psikolog itu kalau orangnya itu juga mau memiliki kesadaran dan mau berubah, ya kan? Kalau dari orangnya sendiri juga tidak mau, ya kan? Umumnya kan kalau kita tidak mau, nggak merasa sakit, ya kan? Dia mau nggak ke psikolog? Nggak juga, ya kan? Tapi kalau batinnya kita sudah sakit, ya kan? Kalau batin kita ini sudah sakit seperti ini ya, dia bisa mempengaruhi jasmani kita nggak? Bisa kan? Ya kan? Sedangkan kalau jasmani kita sakit, ya kan jasmani kitanya sakit doang, ya kan kalau kita punya kesadaran dia bisa merusak batin kita nggak?
jasmani kita sakit tapi batin kita nggak sakit. Kalau batin kita sehat, dia bisa merusak nggak jasmani kita itu, ya kan? Batin kita sehat, jasmani kita kita sakit, ya kan? Si jasmani ini bisa merusak batin kita nggak? Bisa nggak? Nggak bisa kan? Bisa apa enggak? Gue jadi bingung. Hah? Nggak bisa? Yakin? Bisa nggak? Hah? Nggak bisa ya? Ya kan? Nggak bisa. Tapi kalau batinnya kita itu udah sakit, dia bisa merusak jasmani kita nggak? Bisa. Setuju? Harus gitu dulu. Harus bersuara dan pede dan tahu apa yang Anda yakini, ya kan? Sakit kan? Berarti sebenarnya yang lebih penting itu jasmani apa batin kita? Batin ya? Setuju batin. Sekarang pertanyaan saya, selama kita hidup kita lebih memperhatikan jasmani kita atau batin kita? Jasmani. Ya, itulah keterbalikan pola pikir kita, ya kan? Makanya banyak, ya kan, kita ini, ya kan, di luar, apalagi dari kecil pertamanya mesti apa? Mesti baik-baik, lucu-lucu. Kalau berantem sekarang terus belok balik badan itu udah langsung apa? Baikan, ya kan? Tapi kalau semakin lama semakin gede udah berantem bisa berapa? Bisa tahunan, bisa seumur hidup, ya kan? Itu yang membuat itu siapa? Tanpa kita sadari, ngerti nggak? Tanpa kita sadari itu jasmani kita sebenarnya itu sakit, ngerti nggak? Batin kita salah, ya betul. Batin kita itu sakit, ngerti nggak? Ego kita terlalu kuat. Justru yang harus kita latih kita itu adalah memiliki batin mental positif dan sehat. Nah, jadi maka dari itu kenapa kita perlu mendengarkan dharma, kebaktian, pelatihan diri, itu penting. Dia itu yang akan apa? Menyirami, memberi kesehatan buat batin kita. Tapi umumnya kita itu melupakan, benar-benar melupakannya. Dan kalau sudah sakit, ya, kalau yang namanya pikiran sudah sakit, itu sangat sulit untuk disembuhkan oleh bahkan dokter sekalipun, bahkan psikolog sekalipun itu sangat sulit. Karena apa? Satu, ya kan, yang berpenyakitan, yang menderita sakit itu tidak merasa sakit. Maaf, kalau orang kurang kesadarannya, ya kan, misalnya anggap, ya kan, yang di rumah sakit, ya kan, yang setengah-setengah itu, apakah dia sadar dia sakit? Tidak, karena dia sudah kehilangan. Nah, jadi, ya kan, sebelum kita menjadi seperti itu, maka dari itu kita harus mengembangkan konsentrasi kita, kesadaran kita, ya kan. Kalau sampai kita tidak menyadari, dokter, psikolog apapun tidak akan bisa menyembuhkan, karena merasa dirinya tidak sakit, merasa dirinya itu benar. Nah, kalau sudah seperti ini, orang lain pun tidak dapat menolong. Makanya selama kita masih normal, selama kita masih sehat, kita harus menyeimbangkan jasmani, kesehatan jasmani dan hati dan pikiran kita, ya kan? Seperti tadi saya ngomong, ya kan, kita ini ada berapa racunnya itu, ngerti nggak? Jangan pernah lupa racun itu. Keserakahan kita, kebencian kita, kebodohan batin kita, ya kan? Apalagi kalau misalnya ini kita habis diomelin sama orang, ya kan? Ketika melihat orang itu lagi, umumnya dari kita itu apa? Gak mau. Kalau bisa ngelengos, bisa menghindar, ya kan? Sebenarnya yang bodoh itu siapa? Diri kita loh, ya kan? Orang kita harusnya kita jalannya lurus, ketemu dia kita bengkok, jauh-jauhin jalan, ya kan? Apa urusannya? Ngerti nggak? Mendingan kita senyum-senyum sama orang itu, ya kan? Kalau misalnya orang itu tersebut jutek atau gimana, lu kan yang salah sama gua, ya kan? Lu yang salah sama gua, kenapa lu jadi jutek? Gak usah diikutin pikiran itu. Tapi umumnya kita mengikuti pikiran itu,
Ih, gua udah senyum-senyum sama lu yang salah sama gua, lu masih begitu, iya kan? Protesnya kita, tinggal kita nggak mengembangkan rasa welas asih dan cinta kasih kita. Kita lebih sering mengembangkan rasa kebencian kita, ketidaksukaan kita, dan tanpa kita sadari kebanyakan kita hidup itu menuntut orang lain seperti apa yang kita mau. Jadi sebenarnya penderitaan itu datang banyak siapa yang buat? Diri sendiri. Ya kan? Tapi umumnya kita itu selalu menyalahkan tahu ya, tahu. Nah, tapi nanti yang penting itu adalah saat praktek. Nah, saat kejadian itu datang, kita makanya belajar melihat ke dalam diri kita. Kan yang Buddha pun mengajarkan kita bahwa apa? Ya kan? 4 kesunyataan mulia. Apa saja? Apa? Duka. Sebab duka, lenyapnya duka. Jalan menuju lenyapnya duka. Ini gimana cara ngelihatnya? Apa cuman udah hafal doang? Hah? Jadi saat kita menderita itu, tinggal saat kita sedih, saat kita kecewa, saat kita kesel, ya kan? Atau saat kita ditimpa kemalangan, ya kan? Kita harus menyadari inilah yang disebut duka. Ini yang disebut penderitaan. Ya kan? Yang Buddha pun memberitahukan kita bahwa hidup itu adalah apa kok nggak pede? Hidup adalah penderitaan. Setuju? Kalau gitu ngapain hidup? Ayo, kalau saya masuk ditanya gitu, ayo. Kalau gitu ngapain hidup? Menderita kan? Jadi maksudnya Buddha itu apa? Ada kebahagiaan dan ada penderitaan. Ya, jangan ragu. Ya, ngerti nggak? Jadi kita sadari bahwa hidup ini sesungguhnya itu adalah penderitaan. Makanya itu Buddha memberitahukan kita penderitaan itu mempunyai sebabnya. Buddha pun baik hati kasih tahu kita sebab ini bisa dilenyapkan, ya kan? Bisa dilenyapkan. Jadi kita nggak boleh apa? Putus asa, ya kan? Nggak boleh patah semangat. Nggak boleh jadi nggak pede, nggak percaya diri. Itu ya. Kalau misalnya kita ditimpa yang menderita membuat kita down atau apa, terus kita menjadi tambah down, berarti nggak mengikuti jalan Dharma. Padahal Buddha sudah mengajarkan itu bisa dilenyapkan dan itu bisa menjadi kebahagiaan buat kita. Maka dari itu Buddha baik hati lagi. Dia kasih tahu kita apa? 8 jalan utama. Ya kan? Suruh pikirannya kita baik, pengertian kita baik, perkataan kita, ya kan? Semuanya harus 8 itu. Sudah kita praktekkan. Baik kan? Wah, sangat luar biasa guru kita itu. Guru junjungan umat manusia. Cuman kitanya saja, ya kan? Ya kan? Kita kurang. Jadi Buddha itu sudah mengajarkan kita bahwa gimana cara jalan kita bahwa hidup itu sebenarnya bahagia. Karena dia menyadari bahwa sesungguhnya hidup itu penuh dengan penderitaan. Karena sedikit-sedikit, ya kan? Ulangan jelek, ya kan? Kerjaan kagak dapet, atau di PHK, atau diomelin bos, itu pasti langsung muka ditekuk. Padahal Buddha itu ngajarin, udah ini mah tinggal ditek pikiran kita aja. Ngerti nggak? Pikiran kita aja, pola pikirnya, pengertian kita itu yang diubah. Ya kan? Misalnya ada satu contoh cerita, ya kan? Satu contoh cerita, ya seorang nenek-nenek punya 2 anak.
ya kan? Satu anaknya itu penjual payung. Udah pernah dengar semuanya? Iya, satu payung, satu penjual mie. Penjual mie, ya kan? Nah, satu ini adalah si payung ini, si nenek ini setiap hari itu nangis. Akhirnya karena dia setiap hari nangis, ada seorang bijaksana itu dia tanya, kenapa kok kamu tiap hari itu nangis? Ngerti nggak? Iya, saya nangis karena kalau musim hujan anak saya yang jualan yang jualan mie nggak laku. Karena apa? Nggak bisa mengeringin mie-nya gitu ya kan, menjadikan mie-nya itu kan harus dikena matahari gitu kan ya. Sedangkan kalau musim panas anak saya yang jualan payung nggak bisa laku karena nggak ada yang beli payungnya. Nah kalau begitu kenapa kamu nggak ubah? Kalau musim hujan kamu pikirin anak kamu yang jualan payung, payungnya akan laku. Kalau musim panas pikirkan anakmu yang jualan mie, jadi dagangannya akan laku. Ngerti maksudnya ini? Ya kan? Terkadang kita itu pola pikir kita, ya kan? Kalau yang sudah namanya sedih, yang sudahnya namanya kesel, yang sudah namanya menderita, kita itu akan lebih sering membawa pikiran kita kemana? Ke hal yang negatif, betul, ya kan, negatif ya kan. Dia lebih parahnya itu apa? Menjadikan diri kita lah yang paling menderita. Ngerti nggak? Hati-hati. Itu dinamakan kebodohan, saudaranya si kebodohan batin. Ya, itu saudaranya. Jadi kita meditasi itu belajar kita untuk melihat ke dalam diri kita ini, cari. Oh, ternyata sebabnya si bodoh ini lagi membodohi diri kita. Ya kan? Ngerti nggak? Dia itu membodohi diri kita. Ya kan? Kita harus belajar keluar, buka pandangan kita. Satu, kalau kita merasa diri kita yang paling menderita, kita lihat ada nggak yang lebih menderita dari kita? Banyak. Karena jangan sampai kita membuat aturan atau memberikan pernyataan argumen buat diri kita, benar, kitalah yang paling menderita. Wah, orang lain mau nasehatin juga nggak akan bisa. Karena apa? Dia sudah merasa dirinya yang menderita. Kalau orang lain nasehatin yang ada diomelin, lu nggak ngerasain, lu bukan gua. Iya itu dia biasanya. Ya, itu dia. Jadi sebenarnya kita harus punya kesadaran itu. Meditasi caranya. Itulah yang perlu dilatih. Kita menyadar, jangan sampai terpengaruh pikiran bosan, jangan terpengaruh pikiran ngantuk, jangan terpengaruh pikiran liar ke sini ke sono. Terus dilatih agar kita menyadari tahu jelas apa yang terjadi dengan diri kita. Ya kan? Maka dari itu 3 racun ini, ya kan, hati-hatilah. Ya kan? Kita harus mengikisnya. Karena ada apa? Karena ada satu orang, ya kan? Ada satu orang pemuda. Dia datang ke guru Zen, dia bertanya, saya ingin mencari Buddha, ya kan. Nah, terus kata orang bijaksana ini bilang, kenapa kamu harus mencari Buddha di sini? Dia bilang begitu. Padahal harta kekayaan kamu itu ada di dalam diri kamu. Nah, ya kan, maksudnya Buddha itu ada di dalam diri kamu. Terus dia bertanya, mana ada? Coba, mana bisa, ya kan? Mana ada di dalam diri kita? Coba tunjukkan. Nah, terus orang bijaksana itu bilang, ya, harta Buddha itu adalah orang yang sedang berbicara dengan saya. Ngerti? Nah, dari situ dia baru menyadari bahwa maksud dari cerita ini apa? Bahwa kita menyadari nggak? Kita terlahir sebagai manusia, kita itu mempunyai apa?
harta karun yang luar biasa. Kita mempunyai energi yang luar biasa. Kita juga memiliki benih kebudahan di dalam diri kita. Percaya? Percaya nggak? Percaya apa enggak? Cuman gara-gara saya suruh tanya percaya enggak, udah daripada nggak selesai percaya aja. Hah? Yakin nggak kita memiliki benih kebudahan? Makanya Master Xing itu selalu bilang, ya kan, kita harus berani berkata bahwa saya adalah Buddha. Saya adalah Buddha bukan berarti untuk menyombongkan diri kita. Saya Buddha, lu mesti hormat sama gua. Ketemu gua harus pahit 3 kali. Enggak. Jangan. Saya adalah Buddha itu untuk senantiasa mengingatkan diri kita. Buddha boleh berjudi nggak? Buddha boleh bermabuk-mabukan nggak? Buddha boleh berkata bohong atau berzina atau segala macam apapun? Tidak. Kalau kita senantiasa menyadari diri kita adalah Buddha, kita boleh melakukan hal-hal yang negatif. Jadi kenapa orang banyak korupsi, orang banyak berbohong, orang bisa membunuh, itu karena dia tidak menyadari dirinya adalah Buddha. Tapi kalau kita senantiasa menyadari Buddha itu ada di dalam diri kita, kita memiliki benih kebudaan itu, ya kan? Kita akan senantiasa melatih kesadaran di dalam kehidupan kita. Bahkan kita akan senantiasa berada di jalan Dharma. Karena apa? Kita ini sudah bersyukur banget, ngerti nggak? Yang Buddha sudah menemukan Dharma yang luar biasanya buat kita jalankan, buat kita praktekkan. Tapi hanya kitanya ini, ya kan? Malah kita lebih sibuk mencari harta sebanyak-banyaknya. Udah punya motor kepingin punya mobil, udah punya mobil kepingin punya rumah, ya kan? Udah punya rumah pingin yang mewah, ya kan? Udah punya yang mewah kurang punya satu kurang, ya kan? Terus dikejar terus. Padahal nanti juga kalau udah punya makainya bingung. Ya, jadi kita tuh sudah lupa dan jauh dari apa yang kita butuhkan sesungguhnya, ya kan? Coba kalau kita tahu kebutuhan kita, ya kan, dan kita sudah tahu apa sesungguhnya yang lebih penting, ya kan. Misalnya saja, ya kan, Buddha karena dia mengetahui energi, ya kan, kekayaan itu ada di dalam dirinya, ya kan. Para pemeditasi bisa makan hanya sedikit, ya kan, minum sehari cuma segayung, ya kan. Mahakasyapa dia lebih suka berpindah patah ke tempat yang miskin, ya kan. Kalau orang-orang mah malu milih yang tempat yang enak, yang bisa dapat makan enak, ya kan. Ya, kenapa? Karena mereka sudah menyadari tujuannya, apa yang dia lakukan itu untuk apa, ya kan. Kalau Mahakasyapa kan dia berpindah patah ke rumah orang miskin, memberikan kesempatan pada mereka untuk menanam jodoh baik, ya kan. Jadi energi-energi positif inilah yang harus kita kembangkan, karena itu adalah harta karun kita yang melebihi dari harta kekayaan duniawi, ya kan. Bahkan ini yang tidak bisa dicuri, tidak bisa dirampok, tidak bisa kena banjir, kebakaran, apalagi kena gempa, ya kan. Bisa nggak? Kebajikan kita bisa nggak? Agak bisa. Tapi kalau yang mewah-mewah, harta banyak, berlimpah, yang ada kita ketakutan, takut dirampok, takut dicuri, entah ada gempa, entah kena kebakaran, ya kan, bikin stres. Jadi maksudnya Buddha di sini juga bukan berarti harta kekayaan itu nggak penting, ya kan. Yang di sini ditekankan ini yaitu janganlah sampai kita terperdaya, ya kan, terperdaya oleh kegemilangan, ya kan, apalagi kalau yang namanya harta, kekuasaan.
nama. Karena sifat mereka itu nanti akan lama-lama kalau kita tidak menyeimbangkan. Jadi tujuan saya ini adalah agar kita bisa mampu melihat dan menyeimbangkan. Misalnya kita berbuat baik, ya kan? Kita berbuat baik dari awalnya kita tulus, ya kan? Kita membantu, terus membantu. Orang-orang lihat kita seneng nggak? Seneng. Dia akan menganggap kita itu orang yang dermawan. Kita akan semakin luas lagi membantu, mengembangkan. Tanpa kita sadari, ketika semakin kita tinggi dan dipuji, terus ada satu orang, ya kan, nggak kenal sama kita, terus kurang ajar sama kita. Kita cepat gimana? Nggak sopan, nggak tahu diri, ya kan, nggak kenal sama kita. Tanpa kita sadari, terkadang bisa seperti itu. Tanpa kita sadari, kesombongan itu masuk ke dalam diri kita. Kita merasa semua orang yang pernah saya tolong itu harus berbalik baik sama diri kita. Kalau nggak berbalik baik sama diri kita, berarti apa? Tidak tahu balas, ya kan? Padahal yang Buddha mengajarkan kita, ketika kita berbuat kebaikan, minta pamrih nggak? Tidak. Dia belajar benar-benar belajar berdana, berderma, berbuat baik itu dengan lepas. Karena inilah yang dinamakan Fu De Ying, ya kan? Kita menanam pahala kebajikan kita dan kita mendapat berkah buat kita sendiri. Tapi kalau nanti semakin lama itu adalah semakin kita mudah tersinggung, ya kan, orang itu nggak sopan sama kita, itu sadari nggak kita? Tapi umumnya kita nggak sadari, semakin kita dikenal atau semakin nama kita tinggi, semakin kita lupa dengan awal dulunya kita itu apa? Niat kita berbuat baik itu adalah untuk menolong semua makhluk. Nah, jadi kadang ya hal-hal inilah yang bisa melupakan kita. Kita tergiur, ya kan, lepas dari kesadaran kita. Jadi kita balik lagi, kita harus apa? Latih kesadaran kita. Jangan kita terpengaruh oleh 3 racun ini. Karena 3 racun ini, maka dari itu bagaimana mengikisnya? Xiu jie ding fei, xi mie dan chen ce. Ya kan, berarti kita harus melatih menjalankan sila, samadhi, dan prasna kita. Sila, samadhi, dan prasna itu adalah 8 jalan utama loh. Kita perhatikan, kita praktekkan itu. Dengan begitu, baru kita bisa mengikis kekotoran batin kita dari kesarakan kita, kebencian kita, dan kebodohan batin kita. Oke? Ngerti? Ya, jadi kita sebenarnya harta itu ada di dalam diri kita, ya kan? Kita mau nggak mengembangkan? Karena Buddha pun ketika beliau mencapai penerangan sempurna, sebenarnya beliau juga tidak ingin membabarkan Buddha Dharma. Apakah tahu? Tahu nggak? Kenapa? Hah? Karena Dharma terlalu dalam dan sulit untuk diterima. Ya seperti ini, ya kan, pikirannya itu ya kita udah mulai khawatir. Nanti kalau bukan berarti Buddha mengajarkan udah kita nggak perlu cari duit. Nah itu mau makan sama apa? Lihat, kita belajar dilatih untuk mengenal kebutuhan dan mengejar keinginan. Ya kan, kalau kita tahu kebutuhan kita, ya kan kita akan melakukan, ya kan. Kalau misalnya ke mall, ya udah cuman yang dibeli ya yang dibutuhkan. Bukan lihat ini pengen ini, lihat itu pengen itu, ya itu salah lagi, ya itu dia. Nah, ya kan umumnya kita itu terpengaruh, ngerti nggak? Jadi yang Buddha inginkan itu lakukan, karena yang lebih penting itu adalah mengembangkan kebajikan kita. Yang tadi seperti Ibu bilang, ya kan, jadi Fupao itu paling penting. Ya Fupao itu paling penting, maka dari itu kita harus terus mengembangkan kebajikan kita. Karena kebajikan ini yang nggak bisa dicuri, dirampok, atau disita sama siapa. Karena dia akan mengikuti kita dari kehidupan berikut dan sampai kita mencapai penerangan sempurna.
Sedangkan apa yang kita banting tulang untuk kerja mati-matian, nggak tidur-tidur demi mencari harta, yang ada adalah setelah hartanya banyak, terus sakit. Kan sedih, ya kan? Jadi kita harus hidup apa adanya saat ini, dan kalau memang kita memang punya fupao, ya kan, kita mempunyai pahala kebajikan yang sangat luar biasa, kita kembangkan lagi. Ya kan, kalau kita mempunyai kemampuan, ya kan, karena berdana itu bukan hanya materi saja, kita tenaga kita, pola pikir kita, ya kan, kecekatan kita, lakukan terus, kita kembangkan untuk menolong semua makhluk. Nah, itu yang harus kita latih dan kembangkan. Oke? Ya. Seru, saya mau nanya. Misalnya seseorang itu dia punya niat baik nih, dia mau menolong dirinya sendiri sekaligus menolong banyak makhluk hidup. Cuma sayangnya karena mungkin kehidupan dulunya terlalu banyak karma buruk yang dia lakukan, sehingga dari kecil sampai dewasa dia mengalami istilahnya panen buah karma buruk. Wipakanya itu yang berbuah itu ya sesuatu yang buruk kan. Menimbulkan trauma untuk dia sendiri, istilahnya begitu kan. Sementara dia tidak menjadi, bukannya orang gila ya, cuman jadi depresi, stres, itu bisa dibantu nggak, Sefu? Padahal orang ini orang yang baik misalnya, dia punya kepribadian yang baik, hanya saja karena trauma dari kehidupan dulunya itu berbuah pada saat ini, itu yang menimbulkan dia jadi. Contohnya? Misalnya dia mudah sedih, mudah marah, jadi gejolak emosinya nggak stabil. Iya, kenapa gitu. Maksudnya mudah marah? Maksudnya contoh dia kan bilang berbuat baik kan, terus maksudnya bagaimana kena karma buruknya menurut kamu itu? Iya, misalkan contohnya dari kecil dia sudah pernah ngelihat lingkungannya orang yang bunuh diri, misalkan dari keluarganya, kerabatnya yang bunuh diri, terus mengalami kayak kekerasan fisik waktu kecil, sampai dengan dewasa pun kehidupannya nggak terlalu bagus gitu loh. Ya, terus dalam kehidupan dia sehari-hari dia ada mengembangkan kebajikan apa? Ada, dia sering berdana ke wihara, melakukan kebajikan, tapi perubahan hidupnya belum terlalu kelihatan gitu loh. Ya. Jadi itu gimana, Su? Jadi sekarang kondisinya stres. Iya, dia sedikit depresi, trauma. Kalau kita mau ajak dia untuk meditasi bisa ya, Su? Kalau biasanya kalau orang depresi, kalau untuk meditasi sebaiknya sih tidak dianjurkan. Karena apa? Ketika dia duduk, yang ada adalah pikiran masa lalunya yang akan muncul. Ya, jadi lebih baik biasanya kalau kita di Mahayana itu juga ada yang namanya menyalin sutra. Menyalin sutra itu adalah suatu kegiatan gerak tangan kita juga. Itu juga lebih membantu, karena kalau duduk ini kan pikiran kalian kemana larinya kan nggak tahu. Yang tahu kalian sendiri kalau kalian sadar juga itu, ya kan? Iya. Nah, jadi inilah menyalin sutra atau membaca sutra. Baca parita, ya. Dia ada baca parita juga. Nah, itu dia harus baca seperti itu. Terus itu namanya karma baiknya belum berbuah, tapi nggak usah khawatir. Jadi selama kita mempunyai keyakinan, karena karma buruk ini juga akan ketidakkekalan ini pun akan berubah. Jadi yang penting di dalam keyakinan dia itu dia harus terus senantiasa mengembangkan kebajikan kita. Dia ada belajar, coba-coba belajar meditasi, cuman nggak fokus juga gitu. Ya. Kalau saya sih sarannya seperti itu. Tinggal lebih baik membaca sutra, kebaktian, ya kan, ke wihara dengerin dharma, terus di rumah dengerin ceramah-ceramah, itu lebih bermanfaat buat dia. Oh gitu ya. Karena apa? Sesungguhnya ya di sini juga saya bilang, ya kan, seperti tadi berbuat baik dengan berdana, ya kan. Tapi lama-lama akhirnya dia menjadi suka dengan nama baik itu. Hati-hati. Karena apa? Banyak juga anak dari kecil, ya kan, dia pinter. Orang lain juga memujinya dia anak yang pinter. Ketika dia mengalami kegagalan, yang ada apa? Stres. Jadi kita harus melatih diri kita. Jadi kita hidup ini mau mengalami kegagalan, penderitaan, kebahagiaan, ya kan,
apapun yang kita temukan, suka, duka, ya kan, benci, dicintai, dibenci, disukai, ya kan, miskin, kaya, kita harus tetap berada di jalan tengah. Itu yang harus kita miliki. Karena semuanya itu Buddha pun sudah memberitahukan kita itu adalah segi-segi kehidupan. Sebentar kita di atas, sebentar kita di bawah. Semuanya itu adalah ketidakkekalan. Jadi kalau kita lagi down, menderita, kemalangan datang, jangan membuat diri kita tambah down lagi. Kita harus mempunyai kekuatan. Oh, berarti kebajikan kita itu kurang. Ya kan, saya pernah ada satu cerita, dia habis kebaktian, ikut Tavoci, ya kan, Tavoci pergi keluar, pas pulang-pulang mobilnya itu, busnya itu tabrakan, ya kan. Kalau orang yang, ya kan, banyak kan dari kita itu akan berpendapat apa? Habis Tavoci kok tabrakan, ya nggak? Yang ada mau Tavoci lagi nggak? Siapa yang mau? Umumnya kita seperti itu. Makanya itu harus jaga pikiran dan pola pikir kita. Kita harus berpikir balik, ya kan? Begitu Tavoci tabrakan, beruntung di dalamnya itu tidak ada yang terluka. Coba kalau kita nggak ikut Tavoci, ada ya? Karma baik kita pun berbuah. Ngerti? Jadi kita kalau lagi ketemu kemalangan buat diri kita, kita harus punya kekuatan positif untuk membangkitkan pengertian yang benar. Jangan kita terbalik yang seperti tadi, membuat down diri kita untuk mengembangkan kebajikan kita. Kita harus senantiasa mempunyai kekuatan untuk berarti karma baik yang kita lakukan itu belum cukup banyak. Artinya terus dan terus dan terus, bisa 24 jam kembangkan deh, tidur meditasi kembangkan pikiran sampai udah bolos beneran ya, kembangkan deh ya, karena suatu hari itu pun dia akan berubah. Karena begitu karma baik berubah, itu akan berubah semuanya. Jadi harus diterima dengan lapang dada, jangan disesali atau dikeluh kesahkan, karena itu akan membuat dia apa? Karena keluh kesah itu juga sedang melakukan karma buruk. Kita mengeluh. Ngerti? Oke? Terima kasih Suhu atas dhamma sharingnya yang sangat berharga, dan terima kasih juga udah ke Buddhist Fellowship Indonesia ya. Kita tahu Suhu juga jadwalnya sangat padat ya, keliling Asia juga. Jadi Suhu udah bersedia untuk sharing dhamma di sini. Ya, kami mengucapkan terima kasih, anumodana Suhu. Ya, Amitofo Ya. semuanya sehat-sehat semua, hidup rukun, lancar, sukses, sehat dan bahagia. Ya, sadu. Suhu, mungkin sebagai penutup ya, mungkin Suhu bisa memberikan sedikit pedoman atau jangan ya untuk kita latih dan kembangkan dalam kehidupan kita sehari-hari ala Zen Mahayana Suhu. Dan kemudian kita tutup dengan Hui Xiang. Ya, thank you Suhu. Sebenarnya kalau pesan itu sudah sangat banyak sekali dari yang Buddha ya, itu udah pesan-pesan yang sangat berharga. Karena apa? Ya, pesan terakhir yang Buddha itu yang perlu kita ingat selama dalam kehidupan kita. Pesan terakhir yang Buddha itu apa? Janganlah berbuat jahat, perbanyaklah kebajikan, sucikan hati dan pikiran. Itu terdiri dari gampang, pikiran, ucapan, dan perbuatan kita harus di jalan baik dan benar. Setiap hari kita bisa mengembangkan ya kan perbuatan, menjaga ucapan, pikiran, dan perbuatan kita dalam keseharian kita. Otomatis kita akan merasa apa? Kita akan di jalan ke kebahagiaan, dan kita akan tidak perlu ragu dan takut untuk terjatuh untuk dalam kelahiran berikutnya terjatuh ke alam rendah. Itu saja. Jadi kita dalam kehidupan kita harus mengembangkan kebajikan kita semampu kita, sebanyak-banyaknya. Itu saja yang bisa saya sampaikan.
Marilah kita bersama-sama melangkapkan dada, kita Huixiang. 愿笑三长诸烦恼，愿得智慧真明了，不愿追长细小处，世神常行菩萨道，慈悲喜舍遍法界，惜福结眼利人天，禅净且恒平等人，惭愧感恩大愿心。Di hadapan para Buddha dan para Bodhisattva yang luhur, para Buddha dan para Bodhisattva yang luhur, pimpinlah kami agar dapat membawa pelita dharma-Mu melalui getaran kasih sayang dan pancaran kasih-Mu. Kami dapat memancarkan perasaan kasih sayang dan belas kasih kami pada para leluhur kami, pada kedua orang tua kami, kepada suami istri, anak-anak serta cucu-cucu kami jika ada, kepada sanak saudara dan teman-teman kami, kepada guru-guru kami, bahkan kepada mereka yang membenci dan memusuhi kami, kepada mereka yang menderita kesakitan, bahkan tertimpa musibah, pada semua makhluk baik yang tampak maupun yang tak tampak. Semoga kami semua senantiasa hidup dari pikiran membenci, menendam, serakah, dan iri hati, bebas, dapat menjaga pikiran, ucapan, dan perbuatan kita. Kami juga bertekad dapat menghancurkan kelima rintangan batin, nafsu, keinginan, kedengkian, kengganan, dan kemalasan, kegelisahan, dan kekhawatiran. Kami juga bertekad kami senantiasa hidup sesuai dengan Buddha Dharma, melatih kesadaran dan perhatian murni. Kami bertekad dapat menghindari perbuatan jahat, memperbanyak kebajikan, mensucikan hati dan pikiran. Kami bertekad senantiasa mengembangkan budi cita di dalam hati kami, agar kami dapat bersama-sama mencapai kebuddhaan. Kami bertekad senantiasa memberikan orang lain kegembiraan, keyakinan, harapan, kemudahan, dan kenyamanan. Kami bertekad hidup senantiasa dengan menjaga pikiran, ucapan, dengan berlaku, bertindak baik dan benar. Kami bertekad kami senantiasa hidup dalam keadaan tenang, damai, hidup rukun, tentram, sehat, harmonis, sukses, dan bahagia. Tadiatom kate-kate parasam kate beriswa. Tadiatom kate-kate parasam kate beriswa. Tadiatom kate-kate parasam kate beriswa. Semua makhluk hidup berbahagia. Amitabha. Ya, Anumodana Suhu sangat memberi inspirasi dan membawa berkah dan manfaat untuk kita semua dan masyarakat Indonesia serta semua makhluk. Terima kasih Suhu, terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Sampai ketemu lagi di channel YouTube live-nya Buddhist Fellowship Indonesia di kesempatan berikutnya. Terima kasih semuanya, bye-bye. Nama saya Verlia, saya mempunyai 9 saudara. Saya dari 9 saudara itu saya yang terakhir, hanya cuma saya saja yang sekolah. Di rumah saya punya 1 kakak perempuan yang kerja menjaga toko sepatu, dan juga ada papa sama mama. Mama kerja di sawah, papa pergi masak ke tempat orang lain. Mama ke sawah dari jam 6 sampai jam 9 lewat begitu. Di sana buat nanam padi. Itu yang kedua kalinya dari jam 2 lewat sampai jam 5. Mama pergi ke sana buat lihat airnya udah masuk ke sawah atau belum. Juga biasa mama di sana nanam padi juga, cabut rumput yang di sawah. Papa sih biasa sering memasak resepsi pernikahan dan juga biasa resepsi ulang tahun Pekong. Kalau 1 minggu itu biasanya ada yang nyuruh, itu dia baru ikut. Kalau lagi nggak masak, bantuin mama di sawah. Kalau umur mama udah 60 tahun, umur papa itu udah 55. Kakak biasanya kalau punya uang lebih dia ada bantu, kalau tidak. Saya biasa di rumah bantuin mama masak dan beres-beres rumah saja. Di hari Minggu saya juga ada mengikuti kegiatan Damayobana yang diselenggarakan dari Viara. Saya di Damayobana belajar mengetik, kerajinan tangan, storytelling, bernyanyi, dan parita. Saya punya cita-cita menjadi seorang koki. Mungkin saya bisa usaha sendiri. Kalau ada modal saya
bikin masak di warung dulu. Kalau ada modal lebih baru ke restorannya. Fokus ke pekerjaan biar bisa bahagiain mama sama papa. Saya berterima kasih banyak kepada Pintu Belajar sudah membiayai dari sekolah saya bisa sampai di SD, mungkin bisa tamat SMK.